Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianita Kusumawati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Ahmad Yani. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek kegiatan mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja materi pecahan untuk kelas 4 kurikulum merdeka di unit kerja saya, SD Negeri Plebengan Kapanewon Bambang Puro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ada acara mau ke puskesmas, jadi mau periksa. Kita doakan semoga Mbak Fiona cepat sehat. Amin. Oke anak-anak, hari ini siapa ya yang datang paling awal? Fira. Mbak Fira datangnya paling awal. Wah, rajin banget. Oke Mbak Fira, karena Mbak Fira itu datangnya paling awal, Bunita minta tolong ya untuk memimpin doa dan juga menyanyikan lagu wajib nasional, tentunya Satu Nusa Satu Bangsa. Ini Mbak Fira pimpin. Siap. Teman-teman sebelum melaksanakan dimulai, kita terlebih dahulu berdoa mulai. Seperti kegiatan biasanya, ini anak-anak silakan kita berliterasi terlebih dahulu. Silakan kalian ambil buku bacaan yang ada di pojok baca. Kita akan membaca lebih 5 menit. Waktunya sudah habis, tentunya silahkan dikembalikan di pojok baca. Cerita apa? Kata yang nakal. Berarti yang memiliki sifat nakal itu kata. Kalau yang memiliki sifat baik di cerita itu siapa? Tokohnya sapi. Oh, sapi berarti dalam cerita itu berarti ada tokoh jahat dan tokoh baik, itu ya. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang pembagian. Nah, kita mau tanya nih. Di sini kita memiliki 1, 2 apa ini? Roti. Nah, Bunita punya 1 roti nih. Nah, Mbak
Mbak Sherin lihat Bunita punya roti dan Mbak Sherin itu pengen. Kira-kira bisa nggak kalau Bunita membagi roti ini? Padahal kan ini cuma satu. Bisa. Bisa nggak? Gimana caranya? Dipotong. Dipotong, dibagi ya. Dibagi menjadi berapa bagian supaya Bunita punya dan Mbak Sherin juga bisa dapat Dua. Oke. Jadi bisa ya, ini walaupun satu roti tetapi kita bisa membaginya dengan, kalau berbagi ya harus adil ya, dengan sama. Nah, berarti Bunita mendapatkan setengah. Setengah itu nulisnya kalau pecahan berarti berapa? 1/2. Mbak Sherin mendapatkan 1/2. Nah, ini nih Mbak Ara sama Mbak Vira yuk pengen. Kira masih bisa nggak dibagi nih? Bisa. Bisa. Dibagi berapa lagi nih? 4. Menjadi 4 ya. Kita bagi lagi. Di sini roti ini, nah ini sama besar ya, ini kan membagi. Bunita 1 potong, Sherin 1 potong, terus Ara 1 potong, Vira 1. Berarti masing-masing mendapatkan berapa bagian? 1 berarti bentuk pecahannya 1/4. Satu bagian dari kumpulan 4 bagian. Nah, itulah anak yang namanya pecahan. Sekarang kita tanya, antara 1/4 ini dengan tadi dibagi 2, setengah itu besar mana? 1/2. Lebih besar. Nah, itulah anak-anak pentingnya kita belajar pecahan supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita punya suatu benda tapi kita mau berbagi nih dengan teman. Kalau kita tahu pecahan, kita tahu konsepnya, kita bisa membaginya secara adil seperti yang sudah kita praktekkan. Itu ya. Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, nah, melalui media puzzle pecahan, nanti kita ada media puzzle pecahan, siswa mampu membandingkan dan mengurutkan pecahan dengan pecahan yang memiliki pembilang 1 dan yang berbentuk beda. Lalu yang kedua, melalui simbol dan gambar matematika, siswa mampu menganalisis pecahan senilai dengan tepat. Lalu siswa juga bisa memecahkan permasalahan sehari-hari dengan konsep pecahan dengan Oke, supaya semangat kita tepuk semangat dulu. Semangat. Nah, anak-anak, supaya untuk menambah pemahaman kita tentang pecahan, kita akan menampilkan video pembelajaran tentang ya, tentang pecahan. Nah, masih ingat nggak pecahan itu apa? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan atau bagian dari sebuah benda. Nah, pecahan biasa itu adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, satu bagian berwarna biru. Berapa besar ukuran dari bidang yang berwarna biru itu? Nah, itu adalah menyatakan pecahan ya, besarnya 1/4. Nah, sekarang kita masuk ke materi membandingkan pecahan. Coba kalian perhatikan dua gambar yang ada di sebelah kiri. Itu ada dua gambar persegi panjang, di mana masing-masing persegi panjang itu dibagi dengan jumlah yang sama banyak. Berapa? Ya, hitung ada 6 ya, jadi ada 6 potong semuanya. Ada persegi panjang A dan persegi panjang B. Tapi yang berwarna biru itu jumlahnya berbeda. Yang A ada berapa? Ada 4. Ya, yang B ada 2 bagian. Nah, itu menyatakan pecahan yang A itu 4/6, yang B adalah 2/6. Seperti itu. Coba kita bandingkan. Dari gambar tersebut itu sudah nampak jelas ya bahwa gambar yang paling atas itu gambar A itu lebih besar daripada yang B yang berwarna birunya. Nah, setelah kalian bisa membandingkan pecahan, sekarang materinya selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan. Coba kalian lihat itu ada 3 gambar lingkaran.
Nah, lingkaran yang pertama itu dibagi menjadi dua bagian. Yang satu bagian berwarna merah itu menunjukkan nilai pecahan 1/2. Untuk Yang terbesar berarti apa dulu? 1/2, 1/3, 1/4. Kita bisa lihat dari gambar yang berwarna itu ya, ukurannya kan berbeda. Kalau diberikan dari yang terkecil, paling kecil yang mana? 1/4, 1/3, 1/2. Ini untuk ketika anak selanjutnya ini ada dua gambar panjang ya. Coba kalian lihat ukurannya di atas itu dibagi menjadi dua bagian. Sedangkan persegi panjang yang di bawahnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, untuk besaran bagian yang berwarna biru coba kalian perhatikan sama penulisannya ya, betul sama. Tetapi bagian yang dipotongnya berbeda. Nah, kita akan belajar tentang pecahan senilai. jadi dalam video tadi ada materinya tentang apa saja. Yang pertama tentang pecahan, apa saja membandingkan pecahan, terus mengurutkan pecahan, lalu dan pecahan senilai. Oke, ini untuk medianya sudah selesai untuk media yang video. Sekarang kita akan manfaatkan dengan media benda konkret. Anak-anak, ini adalah apa, bisa dibaca nggak ini? Puzzle pecahan. Dan terus ada yang bisa mencontohkan bilangan 1/5 untuk persegi panjang yang pertama. Oke, Mbak Ara, silakan. 1/5 seperti apa? Ya, 1/5. Oke, bagaimana yang lain? Betul? Betul. Sekarang ada yang berani mencoba untuk 2/5 untuk persegi panjang yang kedua? Siapa? Mbak Zahra? Silakan. Depan. 2/5. Oke, sini Mbak Zahra, sini dulu. Benar atau salah? 2/5 anak yang naik? 2/5, betul? Sekarang Mbak Zahra, dari 1/5 dan 2/5 ini menurut kamu lebih besar yang mana kayaknya? Yang 2/5, betul? Betul ya, karena kita lihat ini dari gambar yang berwarna putih aja lebih besar dari gambar yang bidangnya di atas. Oke? Boleh dulu Mbak Yara, terima kasih. Mbak Ara dan Mbak Yara sudah betul ya menjawabnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Ara dan Mbak Yara. Sekarang ada 3 bentuk apa di sini? Bentuk persegi, ada 3 persegi di sini. Ini 1/2, yang ini 2/4. Ada yang berani? Oke, Mbak Lintang, silakan. Oke. Terima kasih. Bu, apakah betul? Betul. Silakan. Tepuk tangan untuk Mbak Lintang. Ini 1/2 dan 2/4. Kira-kira besar mana? Atau sama besar? Sama ya. Inilah pecahan senilai. 1/2 dan 2/4 ini adalah pecahan senilai karena besarnya sama ya. Ini 3/9. Ya. Mas Rehan. Oke, dari samping. Oke, terima kasih Mas Rehan. Itu gimana? Betul atau tidak? Betul. Oke, kita komprehensif. Dari teman kalian yang maju semua sudah betul ya untuk menjawabnya. Nah, sekarang dari ketiga persegi ini
kita bandingkan pecahannya. Misalkan ini kita bentuk menjadi 1/4. Nah, kita urutkan dari yang terbesar. Ada yang tahu? Dari ketiga pecahan ini ada 1/2, 1/4, dan 3/9. Dari yang terbesar. 1/2. Ya, 1/2, terus 1/4. 1/4, terus 3/9. Apakah betul 3/9 lebih besar dari 1/4? Ada yang punya jawaban lain? Oh, Mbak Fira? 1/2. 1/2, 3/9 ya. Terus 1/4. 1/4. Nah, mungkin kalian bingung antara 3/9 sama 1/4 ini lebih besar yang mana? Coba kita gunakan perkalian silang tadi ya. 3 kali 6 berapa? 12. 9 kali 1? 9. Berarti 3/9 sama 1/4 lebih besar yang mana? 3/9. Berarti betul yang ini ya urutannya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ini kalian duduknya masih acak ya. Karena sekarang kalian silakan bergabung dengan kelompok belajarnya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok yang harus kalian kerjakan dan diskusikan bersama teman kelompok kalian. Kegiatan yang pertama, di sini ada 3 anak nih. Ada Siska, Wendy, dan Alex mau beli pizza. Masing-masing anak belinya cuma 1 saja dan mereka mau membaginya untuk anggota keluarganya. Nah, coba disimak. Siska keluarganya berapa jumlahnya? 2 orang. Wendy jumlahnya ada berapa keluarganya? 4. Nah, Alex ada berapa jumlah keluarganya? Nah, nanti tugas kalian membagi masing-masing pizza itu sesuai dengan anggota keluarganya. Di sini Bu Neta sudah berikan media gambar pizza yang nanti kalian potong, lalu ditempelkan di lembar kerja yang sudah disediakan. Tetapi sebelumnya Bu Neta akan berikan kalian media benda konkret untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan permasalahan itu, yaitu dengan roti ini. Nah, roti ini anggap saja pizza ya. Jadi nanti kalian potong roti ini sesuai dengan ilustrasi yang ada pada kegiatan 1 ya. Ini memangnya aja ya, nggak ada yang
silakan. Tadi kuma-kuma gitu. Nah, terus ini boleh kalau silakan. Jadi ini nanti sudah selesai diskusi kelompoknya? Sebelum presentasi kita topo Filipin dulu ya. Topo Filipin 1 sampai 5. Topo Filipin siap? Siap. 1 2 3 Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Langsung ditunjukkan aja keluarganya Siska yang mendapatkan berapa foto. Ya, dijadikan 2 foto berarti masing-masing menerima 1/2. Kalau keluarga Wendy, nah 1/4. Nah ini kalau realitanya, nah ini dari benda konkretnya, ini yang keluarga Wendy ya. Coba perhatikan yang lain anak-anak. Ini 1/4 ukurannya sudah sama belum? Besarnya? Coba. Besarnya sama nggak membantu? Sama ya. Oke. Ya lanjut terus keluarga siapa ini? Keluarga Alex dibagi menjadi berapa? 6, berarti masing-masing mendapatkan 1/6. Seperti ini ya. 1/6. Oke, terus kegiatan kedua? Ya nanti ya ditunjukkan 1/6 terus ini. Kayak urutan dari yang terkecilnya. Satu tahu dibagi menjadi 4 bagian 1/4 ya. Terus pecahan hasil nilainya berarti berapa kamu bagi? 4/6. Oke, ini kelompok 2 yang tahu. Kelompok 3 coba berikan komentar tentang penampilan kelompok 2. Bagaimana penampilannya? Sudah betul semua belum? Betul semua ya. Oke, suaranya sudah keras tidak? Keras ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ditutup dulu. Dari kelompok 2, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Kegiatan pertama tadi ada 3 anak mau membeli pizza. Siapa saja namanya? Siska dibagi menjadi berapa untuk anggota keluarganya? 1/2. Coba ditunjukkan. Berarti dibagi menjadi 2 bagian ya. 2 bagian jadi setengah. Coba rotinya sudah pas cocok? Oke, ini yang 1/2. 1/2. Oke, lanjut untuk keluarga siapa lagi? Yang ini atau yang ini yang dipakai? Yang ini 4/16. Jadi ini nanti dicoba aja ya. Oke. Ini penampilan kelompok 3, kelompok 4 mana? Minta tanggapannya untuk kelompok penampilan kelompok 3 bagaimana? Bagus, sudah betul semua ya. Oke, silakan kembali ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 3. Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok 1.
membagi pizza dari 3 anak tersebut yang membeli pizza. Ada siapa saja? Siska membagi untuk berapa orang keluarganya? 2 orang, coba ditunjukkan seperti itu. Jadi masing-masing keluarga mendapatkan bagian berapa? Setengah, 1/2. Coba rotinya yang satu, yang setengah ditunjukkan yang mana? Oke, sip, betul ya. Terus untuk keluarga Wendy berapa? Dibagi jadi 4. Berarti masing-masing anak, masing-masing keluarga mendapatkan 1/4. Coba rotinya seperti apa? Ya, jadi 1/4 ya. Terus membuat lagi gambar pecahan yang senilai 1 tahun dibagi menjadi 16. Terus yang dihasil 4. Kami dari kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami. ya, silahkan. Kegiatan pertama ada 3 anak, siapa saja? Siska membagi pizzanya menjadi berapa bagian? Jadi 2 bagian, berarti 1. Setiap anggota keluarga mendapatkan bagian 1/2. Rotinya mana yang menunjukkan 1/2? Yang mana bagian? Oh gitu, betul. Kelihatan? Kelihatan. Oke, Alex mendapatkan berapa bagian? 1/6. Dua rotinya 1/6. Ya, 1/6. Terus lanjut kegiatan 2 untuk kelompok 4. Ya, terima kasih anak-anak semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita memberikan komentar terhadap penampilan kalian. Semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik. Kalian sudah bekerja sama dengan baik, diskusi dengan baik. Sebagian besar sudah betul untuk menjawabnya. Sebagian besar juga sudah betul untuk membagi kue, membagi pizzanya dengan sama besar ya. Berarti kalian sudah memahami pecahan pada materi pembelajaran kalian. Oke? Nah, anak-anak apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa Mbak Ara? Kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dalam hal contohnya membagi benda dengan adil. Oke, sip. Jadi dengan pecahan kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Contohnya ketika kita bingung membagi suatu benda, kalau kita tahu pecahan kita bisa membaginya dengan adil. Oke, bagus banget. Ada lagi kesimpulan? Ada yang mau menyimpulkan? Mas Rekan apa? Ada senilai dan ada yang tidak senilai. Oke, pecahan itu ada yang senilai dan ada yang tidak senilai. Bagus, tadi kita sudah belajar. Terus apa lagi? Ada yang bisa? Apa Mbak Fira? Tidak senilai. Tidak senilai, tidak sama Nah, sama tidak sama besar. bisa diurutkan Dan juga dibandingkan. Oke. Jadi yang pecahan yang tidak senilai tadi bisa kita bandingkan. Bisa yang mana, lebih kecil yang mana, lalu kita bisa urutkan dari yang terkecil atau yang terbesar. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian kerjakan soal assessment informatif penilaian harian secara individu ya. Oke, tulis nama, nomor kelasnya, waktunya 5 menit. Kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan pada pembelajaran ini? Literasi, pagi, menonton video, presentasi, mengajarkan KPD, diskusi. Terus ini apa? Memperagakan menggunakan apa? Puzzle, pecahan. Oke, kegiatan yang paling kalian suka itu saat apa? Saat pembelajaran tadi yang paling kalian senang itu saat ngapain? Saat literasi. Kalau Mbak Lara saat apa? Oh, saat Mas Rehan saat mencoba menggunakan puzzle pecahan, gitu ya? Oh, saat mengerjakan secara individu. Tapi kalau yang tidak kalian suka itu yang bagian apa? Enggak ada.
kalian di rumah nanti kalian mau belajar materi tentang kalian belajar lagi tentang pembagian data kalian, terus tentang materi PPP. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sebelum ditutup kita menyanyikan lagu daerah dulu gundul-gundul pacul. Ada yang mau ngomongin? Ya, Mas Alfa, silakan dipimpin. Mari teman-teman rekan.